Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah bacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga tanggal 21 bulan Maret 2025. Seperti biasa Pisces, sebelum Mari memulai wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik Pisces, kita langsung mulai energi dirimu dengan dia. Three of Cups reverse di sana, kemudian ada Judgment, hadir energi dari Two of Cups. Berikutnya di situ ada energi dari The Fool dan hadir energi dari Nine of Swords ya. Kemudian di situ ada energi dari The Hermit, berikut di situ ada energi dari Knight of Cups, berikut di situ ada energi dari Eight of Pentacles, dan berikutnya di situ tuh hadir energi dari The Hangman ya. Nah, tunggu. Oke, ya. Jadi seperti ini kalau Mari lihat ya, nampaknya kalian sempat agaknya terjeda dalam relationship ini. Terjedanya terutama karena kamu memang agaknya menjauhkan diri ya dari si ayang-ayang bebeknya kamu gitu loh ya. Karena apa? Karena mungkin di situ tuh kamunya ingin rehat dulu ya dari relationshipnya kalian gitu ya, atau kamu sedang memberikan waktu kepada si ayang-ayang bebeknya kamu ini ya, supaya dia itu tuh bisa mengumpulkan dirinya lahir dan batin, mantap yakin ngejalani hubungan sama kamunya gitu ya. Nah, beberapa sepertinya ada kesepakatan di sana. Kita ceng dulu ya gitu kan, kita pause dulu ya relationship ini, kita ngambil jarak dulu, ngasih kesempatan gitu ya untuk bisa merasakan, memikirkan dengan tenang sesungguhnya ini tuh mau kayak gimana relationshipnya, mau bersama kembali kah, mau rujuk kah, mau melanjutkan ke arah yang lebih serius kah, atau mau berpisah saja gitu ya. Kalau Mari lihat, kalau kamunya Pisces dalam hubungan dengan seseorang ini, Mari nampak kamunya itu tuh udah jos mantap gitu ya. Kamu di sini tuh sudah yang seperti cukup konsisten Mari lihat ya, sesungguhnya bangun hubungan sama si dia atau menjalani hubungan dengan si dia gitu ya. Kamu di situ tuh rasa-rasanya enggak mau perhitungan-perhitungan banyak gitu ya, enggak. Mari lihat apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya kamu, tugasnya kamu, nampaknya di situ tuh berusaha banget untuk kamu kerjain ya, untuk kamu lakukan gitu loh. Jadi ketika hubungannya seperti ini, rasa-rasanya kamu nggak bisa lagi ya dikomplain, kamu nggak bisa lagi dipersalahkan, kamu nggak bisa lagi dinilai kurang kayak gitu ya, nggak bisa. Sebab di sini tuh Mari lihat kamunya sudah all in ya, kamunya udah yang fokus betul gitu loh. Dia butuhnya apa, hubungan ini tuh baik, hubungan ini tuh kalau untuk bisa baik-baik saja, sikap laku seperti apa, kamu sudah lakukan hal-hal demikian gitu ya. Apalagi kan hubungan ini tuh untuk beberapa cerita memang dia sudah lama ya, entah pacaran yang sudah lama ya, atau di situ tuh pernikahan yang sesungguhnya sudah lama, atau bisa aja memang hubungannya baru seumur jagung. Namun investasinya kamu dalam relationship ini, investasi waktu kah, tenaga kah, pikiran kah, perasaan kah, uang kah, gitu ya, itu tuh udah langsung kayak kamu drop banyak Mari lihat. Misalnya begini, investasi waktu.
Kamu bisa aja bela-belain untuk berhenti nge-gym misalnya. Kamu sudah tidak lagi mabar sama teman-temannya kamu gitu ya. Yang tadinya hobinya kamu itu tuh hiking gitu ya, naik gunung. Kamu hobinya tadi itu tuh traveling misalnya. Kamu ninggalin hal itu semua gitu ya. Demi bisa ready 24 jam hadir ya, untuk hadir dalam hidupnya si pasangan kamu gitu ya. Nah, itu kalau kalau soal waktu, tenaga gitu ya. Atau ya misalnya dianya ini tuh kamu ketahui, dianya butuh sesuatu. Katakan saja ya. Ini tuh bisnisnya dia agak-agaknya goyang gitu ya. Nah, kamu di situ tuh udah nyuntik dana tambahan gitu ya. Kayak gimana biar bisnisnya bisa gerak lagi, jalan terus, berkembang, bertumbuh. Nah, seperti itu kalau mari lihat ya. Jadi kamu bisa aja sudah hampir tidak memikirkan lagi tentang dirimu. Gitu loh. Ya. Kamu bisa, kamu tetap seperti manusia yang punya ego, yang punya kesenangan, yang punya keinginan gitu ya. Tapi kamu bisa menenangkan egomu, menundukkan egomu gitu ya, demi bisa hadir dengan baik ke hubungan kalian. Nah, contohnya aja, pas kamu ini tuh mau tidur ya. Kamu mau tidur ini sebenarnya udah capek banget gitu ya, seharian udah riuh kamu dengan hidupnya kamu. Tapi walaupun dia nelfonnya itu tuh di saat kamu nyenyak gitu ya, kamu sengaja tuh bikin suara handphonenya kamu di volume maksimal gitu ya. Tinung 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 gitu handphonenya kamu, cepet kamu angkat. Iya, ada apa beb gitu ya. Kamu rela ngeskip atau melanjutkan tidur nyenyaknya kamu demi bisa menemani seseorang ini, walaupun di situ tuh nemeninnya jarak jauh gitu ya, hanya suaramu saja yang hadir sama rohnya kamu gitu ya. Energimu, jangan bilang roh, energimu, di situ ya. Jadi kalau mari bilang kamu itu tuh ya beneran sayang ya, beneran cinta kamunya itu tuh ke si ayam bebeknya kamu ini. Kayak untuk sementara ini tuh, walaupun katakan seluruh dunia itu tuh tidak merestui ya, atau adalah orang-orang yang misalnya ngelarang kamu untuk jangan bersama sama si Yayang Bebek. Kamu di situ tuh bisa enggak. Kalian diem gitu ya. Aku udah pilih dia. Nah, gitu. Tak ada keraguan kalau mari lihat di sana. Enggak ada keraguan. Gitu. Beberapa bisa aja nih, kamu menghabiskan separuh, lebih dari separuh tabungannya kamu untuk si ayam bebek. Gitu ya. Lebih dari separuh hidupnya kamu bisa-bisa sudah kamu letakkan dalam hubungan ini. Udah kamu resikokan, sudah kamu pertaruhkan. Gitu ya. Dalam hubungan dengan si dia. Gitu loh. Ya. Jadi kalau malah ini tuh udah yang versi sangat amat terbaiknya kamu ya. Kamu keluarin, kamu hadirkan, kamu tunjukkan ke si pasanganmu. Dan beberapa di sini kaum Pisces, bahkan kamu mengupgrade dirimu. Mari lihat ya. Kamu bahkan mengupgrade dirimu. Misalnya, mengupgrade diri dalam artian tadinya kamu itu tuh orangnya nggak sabaran. Misal. Kamu mau lebih menambahkan kesabaranmu, melepaskan ketergesa-gesaanmu demi bisa menyeimbangi si ayam bebeknya kamu. Gitu. Ya. Kamu upgrade dirimu. Mari nampak ya untuk beberapa kalian. Yang tadinya kamu bisa aja ngerasa, udah deh, cukup ajalah sekian penghasilannya kamu gitu ya. Katakan, udahlah 20 juta aja udah cukup penghasilan. Tapi begitu kamu dengan dia, aduh gimana nih ya, supaya aku bisa ngajak dia dinner ke resto yang lebih oke, dengan menu dengan harga satu porsinya itu tuh
satu piring gitu ya 1 juta misalnya. Aduh gimana nih caranya ya? Udah deh, aku mikirin bisnis baru misalnya di situ. Oh, aku tambah shift kerja aja gitu ya. Di sana kamu nambahin ilmunya kamu gitu ya, kamu nambahin kesehatanmu, kamu nambahin kemampuannya kamu gitu ya, kelayakannya kamu untuk bisa dapat duit banyak gitu ya, demi bisa neraktir dia, demi bisa mencukupi, membuat lebih dari cukup. Ini bahkan gitu kalau Mari lihat ya, bukan hanya mencukupi kebutuhan dasar ya, tapi kamu ingin itu tuh bisa ngasih gitu, lebih daripada cukup. Nah, ini tuh kalau kamu laki-laki tentu saja ya. Gimana nih income-nya aku biar lebih banyak supaya hidupnya kami dari sisi ekonomi berkecukupan dan bahkan masih ada untuk bisa membelanjakan si ayang bebek perawatan rutin ya, minimal sekali sebulan, belanja-belanja ini dan itu dan sebagainya, kebutuhan anak. Jadi jangan yang kayak maksain baju anak itu tuh ya tetap aja make baju usia 1 tahun padahal anak sudah usia 5 tahun gitu ya. Nah di sana ya, sudah pun bisa happy-happy tapi masih ada sedikit rupiah yang ditabung. Nah seperti itu. Jadi kamu memampukan dirimu, kamu melayakkan lebih daripada layak bahkan ya saat ini energinya kamu sebagai pasangannya si seseorang ini gitu ya. Walaupun kamu perempuan, kamu bisa aja itu tuh melampaui batasan-batasan perempuan. Misalnya ya, kayak kita perempuan di Asia atau di Indonesia, kalau secara tradisionalnya ini hanya urusan dapur, sumur, ranjang, anak-anak, suami, urusan domestik tok. Ikhlas sabar, redo menerima apa yang kemampuan dari suami gitu. Tapi di sini kamu bisa aja, enggak, aku enggak mau kayak gini. Gitu ya. Aku mau bantu ekonomi rumah tangga kami. Gitu ya, misalnya. Nggak bisa nih, aku harus belajar untuk jadi affiliate misalnya ya, biar bisa live gitu ya, supaya bisa dagang. Nah, di sana. Atau mungkin kamu belajar masak-masak supaya masak-masakannya kamu bisa kamu jual minimal ke tetangga, ke teman-teman, ke saudara gitu ya, biar nambahin income ekonominya kalian, biar ini si ayang bebeknya kamu, suaminya kamu ini tuh dia nggak terbebani dengan biaya hidupnya kalian. Nah kayak gitu ya kalau Mari lihat, karena kamu lagi-lagi di sini tuh kamu nggak bisa dibilang bercandaan lagi, itu tuh nggak bisa itu ya. Nampaknya terutama di rentang 14 hingga 21, keinginannya kamu itu tuh memberi terus ke seseorang ini. Jadi di masa sebelum 14 Maret kalian sempat jeda ini ya kalau Mari lihat ya hubungannya. Nah, kalau mungkin kalau rumah tangga kamu bisa aja dengan si ayang bebeknya kamu itu tuh diem-dieman, atau bisa aja kamu mengizinkan dia, membiarkan dia untuk misalnya dia balik ke rumah orang tuanya, atau dia melakukan apa yang dia mau tanpa kamu cekcoki, tanpa kamu ribut-ributin dianya gitu ya. Nah, atau di situ tuh bisa aja situasi diem-diemnya kalian sembari karena kamu punya job, punya pekerjaan keluar kota gitu ya. Ada beberapa di sini tuh Mari lihat jika urusannya job gitu ya, menjauh dari si pasangannya kamu bisa nambah-nambahin waktu ya. Padahal perjalanan dinasnya kamu itu tuh cukup 1 hari, tapi kamu tambahin ya waktu ekstra. Walaupun itu tuh bisa aja keluar dari sakunya kamu sendiri. Nambahin masanya kamu untuk stay tetap di sana gitu ya. Sehingga ada jarak antara kalian gitu ya. Ada interaksi yang tidak intens, bahkan terputus di antara kalian gitu ya. Tapi tentu situasi yang seperti itu nampaknya tidak lagi berlangsung gitu ya. Nah, yang pasti di rentang 14 hingga 21 ada masanya kamu tiba-tiba cilukba gitu ya, kamu hadir. Kamu ngasih ini, kamu ngasih itu sama si pasangannya kamu untuk menyelesaikan jeda waktunya kalian ini. Gitu. Ya, kamu sepertinya sedang
men-trigger kembali si pasangannya kamu gitu ya, supaya kalian ini tuh menjalani hubungannya dengan interaksi lagi, bukan dengan diam-diaman gitu ya. Enggak lagi ceritanya itu tuh pakai jedanya terlalu lama lagi, enggak. Kamu datang kalau mari lihat di sini. Enggak peduli mungkin jedanya untuk beberapa hitungan tahunan ya. Beberapa sudah sebulanan lebih, beberapa sudah hitungan minggu gitu ya. Udah kosong banget untuk beberapa. Tapi di sini tuh kamu langsung hadir. Kamu yang datang ke dia. Minimal kamu chatting duluan, minimal kamu telepon dia, minimal kamu langsung video callan gitu ya. Dan ya tentu jika kalian usianya masih agak muda, mari nampak, kamu bisa salam, assalamualaikum, om swastiastu, kamu langsung tap hadir gitu lah ya. Dan kehadirannya kamu ini, mari lihat itu ya, nampaknya akan langsung disambut hangat sama si pasangannya kamu ini gitu lah ya. Nah, kalau kamu tanya sama saya ya, misalnya, Cici Mari, sebenarnya ini tuh pasanganku masih cinta nggak sih sama aku, Ci? Gitu ya. Nah, ini maaf aja ya, untuk sementara mari lihat perasaan cinta itu tuh rasanya kok kayak belum ada ya, belum ada. Perasaan cinta tuh belum ada. Ini tuh kalau mari nampak ya, rasa-rasanya dia seperti ya udahlah, kamu yang lagi ada, kelihatan ya kamu yang memang terbaik gitu ya, sikapmu baik, kamu respect sama dia, kamu tidak ngomong kasar, kamu bahkan bermurah hati ngasih dia ini itu dan sebagainya macamnya gitu ya. Jadi rasa-rasanya dia itu tuh mau bersama dengan kamu bukan atas dasar cinta, tapi atas dasar begitu baiknya kamu ke si seseorang ini. Begitu bermanfaat gunanya kehadirannya kamu bagi hidupnya dia. Gitu. Jadi kalau mari bilang ini tuh bukan cinta. Gitu ya. Walaupun karena itu tuh sudah suami istri ya. Tapi bukan karena cinta ini. Situ loh. Untuk sementara sebab karena kebetulan aja kamu yang paling mempertimbangkan dia, kamu yang paling peduli sama dia, kamu yang paling bisa support hidup bahagianya dia, hidup tenangnya dia, hidup nyamannya dia. Makanya dia ini tuh mau sama kamu. Jadi ini tuh maaf aja ya, Pisces, ini tuh kayak yang tanda kutip ada keterpaksaannya. Gitu loh. Ada terpaksanya di sini. Secara dunia material, ketubuhan, mental, ya, dia lihat ya kamu bisa memberikan support pada hal-hal itu. Tapi begitu soal emosional, ini yang dia rasa gimana ya? Namanya dia nggak cinta sama kamu ya, belum cinta sama kamu. Jadi mau berinteraksi pun sama kamu itu tuh kadang-kadang ada perasaan janggalnya dia di sana, Pisces. Kayak misalnya ya, ketika dengar kamu bilang dia, manggil dia Yayang, Bebek, Mama, Papa, Abi, Umi, panggilan-panggilan istimewa gitu ya. Bisa-bisa dia tuh agak-agak aduh, gimana ya? Gitu. Nggak enak gitu ya, agak-agak merinding-merinding gimana gitu ya. Maaf ya Pisces ya. Nah di sana. Jadi ada kayak keterpaksaan di situ ya. Ada keterpaksaan di situ. Belum sungguh-sungguh hadir di sana perasaan cintanya dia ke kamu. Tuh ya. Dalam rumah tangga kalau bisa selingkuh, mau ini tuh selingkuh dari kamu. Mau banget selingkuh dari kamu. Itu ya. Nyari soalnya. Nyari orang yang dia rasa bisa menumbuhkan perasaan cinta itu tadi. Ternyata di sini tuh ya seseorang ini tuh kayak yang nggak cukup ya. Cukup
merasa untuk dicintai aja. Rasa-rasanya ada kerinduan untuk bertemu dan bersama dengan orang yang mencintai dia dan sekaligus yang dia cintai. Sepertinya ada kebutuhan mendesak di situ. Ya, tapi dia ini tuh nggak akan nunjukin sama kamu, nggak akan. Gitu loh. Soalnya juga nggak tega gitu ya. Misalnya kalau ngelihat kamunya itu tuh sedih, nangis gitu ya. Atau ya ada di situ tuh ketidakmampuannya kamu untuk melihat sikap dinginnya dia, acuh-acuh tak pedulinya dia. Kok kayak aduh kesian ya Piscesnya, orang sudah sebegini baik gitu ya, orang sudah sebegini sungguh-sungguh, macam ada di sana rasa bersalah. Tapi ketika berbuat manis sama kamu, dia pun kayak ngerasa dianya terpaksa gitu loh. Keberpura-puraan ini kecenderungannya tuh menyiksa ya, menyiksa bagi dia. Nah di sana. Jadi kayak terbelah, nggak mau dia dinilai buruk, nggak mau dia dinilai jelek oleh kamu. Gitu ya, nggak mau. Nah, jadi untuk sementara ini, ya dia akan menyeret dirinya ya. Dia akan menyeret dirinya, dia akan memaksa dirinya untuk menyambut hadirnya kamu dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Walaupun bayarannya adalah tersiksa juga ini, kalau mari lihat ya. Lumayan tersiksa ini si ayang bebeknya kamu. Kayak gitu. Apalagi kan jika dia juga, sebab ini kan ada kayak perasaan ketergantungannya ya sama kamu. Beberapa dari pasangan Pisces, ketergantungan material, ketergantungan support mental gitu ya, support emosional dari kamu. Jadi di situ tuh takut juga lah orang sebaik kamu tiba-tiba nanti raib hilang dalam hidupnya gitu ya. Nah di sana makanya kamu ndak usah heran nanti kalau ngelihat seseorang ini tuh bersikap manis banget gitu ya, manis banget sama kamu di sana ya. Tapi ya itu tadi kadang-kadang sebab karena dia terpaksa bermanis-manis ria ini sama kamu bisa aja kayak melihat dia yang sesungguhnya ya, tiba-tiba dia jadi pendiam gitu ya, tiba-tiba dia jadi kayak yang dia ada, misalnya dia duduk di sebelahmu, tapi ketika kamu ajak ngomong dia nggak mood jawab, padahal dia dengar, tapi dia bisa pura-pura nggak dengar. Dia misalnya pakai headsetnya dia, pura-pura dengerin lagu supaya nggak berinteraksi sama kamu gitu ya. Atau ketika kamu pengen duduk di sebelahnya dia, tiba-tiba dia kayak pura-pura masuk ke toilet, terus kembali lagi duduk sama kamu, tapi mengambil posisi yang jauh dari kamu gitu ya. Dia terima teleponnya kamu, tapi dia diem aja gitu ya. Dia kelihatan kayak nggak nyimak gitu loh. Kamu diizinkan datang ke rumahnya dia, tapi dia sibuk main handphone, main laptop, ya, ngegame, dengerin lagu, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya, kadang-kadang mau lain tuh dia bisa aja kayak agak ngebentak kamu. Ih, jangan dulu aja aku ngobrol. Jangan dulu aja aku ketemu ya. Gitu ya. Agak-agak ada lonjakan sebentar, tapi terus dia agak langsung sadar, terus dia turunkan lagi intonasi suaranya. Nanti ada yang kayak gitu ya, sebab nggak bisa selalu akan ditutupi. Nah, tetapi lebih banyak nanti memang sikap manisnya dia ya, daripada dia nunjukin gitu loh, sesungguhnya dia ini tuh ke kamu seperti apa. Nah gitu ya. Dan memang seseorang ini tuh ya dia bisa aja nih juga lagi
lagi ini loh, lagi ada yang menarik perhatiannya dia ya di luar hubungan kalian ya, entah apapun itu. Dan kalau kamu berusaha untuk mepetin dia terus, ya itu tadi ya, dia bisa kayak yang merasa terusik banget, dan keterusikannya dia itu tuh nanti dia akan kasih nampak sama kamu. Walaupun keterusikannya dia itu tuh atas hadirnya kamu, berusaha untuk dia tekan lagi ya, berusaha untuk dia tekan gitu ya. Di sana. Jadi hangat-hangat, hangat manis, tapi juga kayak naik turun gitu ya, naik turun dengan ekspresi kebenaran diri gitu nanti energi pasangan kamu. Baik, dalam bacaan kita hadir energi dari Cancer di situ, masuk energi dari Virgo, ada energi dari Scorpio, ada Pisces di sana, Gemini hadir, berikut ada energi dari Aquarius di situ ya, dan kemudian ditutup oleh energi dari Pisces. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.